SPA, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang pada pagi ini bisa bergabung dalam kajian rutin kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sekalian untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu alhamdulillah ini sudah sampai ke episode yang ke-48 ya Mas Sarwi ya. Saya kira itu juga angka yang cukup banyak gitu ya. Mudah-mudahan akan memberikan inspirasi dan memberikan motivasi kita untuk meningkatkan kualitas pengabdian kita dimanapun kita berjuang dan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Tema yang saya sampaikan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Moderator, adalah keutamaan dan amal utama di bulan Ramadan. Jadi saya kira ada dua hal nanti yang saya sampaikan. Yang pertama adalah keutamaannya, dan yang kedua adalah amal utama yang afdolnya dilakukan pada bulan suci Ramadan itu. Yang pertama, menyangkut keutamaan dari bulan Ramadan. Setidak-tidaknya yang pertama, dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang akan menghantarkan kepada ketakwaan. Sebagaimana sudah sering kita melakukan kajian, barangkali bahkan mungkin sebelum masuk bulan Ramadan, ketika persiapan kita masuk bulan Ramadan, ayat ini sudah mulai dibacakan di majelis-majelis ta'lim dan di masjid dan di mushola kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kemudian yang dimaksud dengan ketakwaan di sini ternyata adalah meningkatkan atau meninggikan kualitas kesabaran kita, baik kesabaran yang sifatnya individual maupun kesabaran yang sifatnya sosial. Yang dimaksud dengan kesabaran individual adalah kita dengan berpuasa akan menjadi orang yang bisa sabar, ya, bisa ulet dalam kehidupan, tahan uji ketika menghadapi berbagai macam cobaan, bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian tampil sebagai pribadi yang pemaaf, mudah memberikan permaafan kepada orang lain, kemudian menjadi pribadi yang bisa menepati pada janji-janjinya, baik janji kepada Allah, kepada orang lain, termasuk juga janji kepada diri sendiri. Kemudian akan tampil menjadi pribadi yang amanah, yang bisa memegang dan mengemban tanggung jawab dengan cara yang sebaik-baiknya, dan berbagai akhlak al-karimah yang lain, yang intinya bahwa dengan berpuasa akan meningkatkan kualitas akhlak pribadi, yang itu akan memberikan dampak yang positif
dalam kehidupan sosial kita, baik dalam hubungannya dengan dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Sedangkan yang kesabaran sosial, maka dengan berpuasa akan menjadi pribadi yang pemurah. Bulan Ramadan adalah bulan kita banyak bersedekah, bersedekah, membantu kepada saudara-saudara kita yang barangkali dalam kondisi yang tidak diuntungkan oleh sistem, atau mungkin juga keterpurukan karena kondisi ujian yang sedang dihadapi ini. Kemudian kita juga akan bersimpati dan empati kepada orang-orang yang du'afa, mustad'afin itu. Oleh karena itu, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, majelis taklim dan sebagainya, melakukan berbagai macam bakti sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang supaya mereka bisa hidup lebih baik dan juga meningkat juga kualitas pendidikannya dan sebagainya. Kemudian penyayang kepada anak-anak yatim, karena banyak hadis yang menjelaskan Allah bersama dengan anak yatim. Sehingga kalau misalnya kita menyantuni mereka, sebenarnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut sebagai bapak dari anak-anak yatim, ya. Demikian juga orang-orang miskin dan sebagainya. Jadi dengan berpuasa nanti akan timbul peningkatan kualitas diri yang kaitannya dengan manajemen kecerdasan pribadi, khususnya kecerdasan emosional dan sosial, dan juga menjadi pribadi yang banyak memberikan bantuan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan yang kedua, dikatakan bulan Ramadan adalah bulan mujahadah, bulan meningkatkan kesungguhan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya di sini berarti kita akan bersungguh-sungguh di dalam mengendalikan diri, ya. Sungguh-sungguh di dalam menegakkan qiyamul lail, bangun malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk sungguh-sungguh juga dalam saum kita, puasa kita. Bersungguh-sungguh dalam sholat berjamaah kita, ya karena ini dalam kondisi masih pandemi COVID-19, ya bisa sholat berjamaah sungguh-sungguh bisa di masjid dan bisa di rumah masing-masing, karena memang dalam kondisi yang disesuaikan dengan bagaimana lingkungan sekitar kita pada saat ini. Dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lain akan senantiasa kita kerjakan dengan penuh kesungguhan, dan orang yang melakukan kegiatan secara sungguh-sungguh maka akan mengundang hidayah dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina najahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta dengan orang-orang yang berbuat baik.
Ya, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita melakukan suatu kegiatan atau suatu aktivitas dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Dan Allah menyatakan bahwa Allah SWT adalah memang benar-benar bersama dengan orang yang melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, bahwa bulan Ramadan adalah bulan disiplin, yang meliputi kedisiplinan dalam kita berbuka puasa, dalam kita sahur, termasuk sholat-sholat baik yang khususnya sholat fardu yang 5 waktu itu, termasuk disiplin dalam bekerja dan seluruh aspek kebiasaan kehidupan kita sehari-hari. Yang indikator dari kedisiplinan itu, ya pertama tepat waktu ya. Berbuka misalnya dikatakan lebih bagus berbuka di awal waktu, sahur di akhir waktu, sholat fardu di awal waktu gitu ya. Nah, termasuk dalam kita bekerja dan berlain-lainnya itu tepat sasaran. Artinya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Nah, demikian juga tata cara kita melakukan suatu aktivitas itu juga harus sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan kita, yang dikatakan sebagai ahsanu amala. Firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi kita diperintahkan untuk mendisiplinkan diri di dalam seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Tidak ada alasan dengan berpuasa kemudian kita bermalas diri, kemudian tidak melakukan aktivitas ya. Dan ternyata pengalaman membuktikan puasa itu akan semakin dirasakan sebagai suatu ibadah yang ringan, yang enjoy dan sebagainya, kalau diisi dengan berbagai macam aktivitas, berbagai macam kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas diri kita, baik ya dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat dikatakan puasa Ramadan maupun puasa sunnah akan menyehatkan jasmani dan rohani. Ya. Ini meskipun ada yang mengatakan hadis ini dhaif ya, tapi sebagai suatu dorongan atau motivasi saya kira bagus juga ya, sumu tasihu ya. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Dan kajian-kajian tentang beberapa makna atau nilai-nilai yang bisa diambil dari puasa yang menyehatkan. Beberapa hari yang lalu di webinar yang lain, saya menyampaikan materi dengan tokoh herbalis Yogyakarta, Pak Dr. Bintoko, tentang biomekanik puasa. Yang di situ juga dijelaskan secara fisik bahwa puasa yang kita lakukan akan memperbarui sel-sel yang ada di tubuh kita, termasuk juga akan memperbaiki berbagai alat-alat tubuh yang kita miliki. Dalam bahasa kita mungkin akan diremajakan,
sehingga kita akan menjadi lebih sehat, menjadi lebih berseri-seri gitu ya. Nah, ini saya kira ilmu medis pun sudah memberikan penjelasan gitu. Nah, apalagi kalau sudah kaitannya dengan kesehatan yang sifatnya rohaniah gitu. Jadi dalam kajian psikologi kita mengenal ada penyakit yang namanya penyakit psikosomatis ya. Yaitu penyakit fisik yang berawal dari persoalan-persoalan kejiwaan gitu. Jadi misalnya ada seorang mahasiswa atau siapa saja lah ya, yang merasa ada berbagai macam keluhan secara fisik, tapi ketika datang kepada seorang medis, ternyata tidak ditemukan adanya kelainan-kelainan secara fisik. Nah, barangkali dia punya kelainan secara psikologis, barangkali punya masalah dan seterusnya gitu ya. Mungkin juga stres, kemudian insomnia, itu sulit tidur dan sebagainya. Nah, penyakit-penyakit yang seperti ini, yang kadang-kadang akhirnya menyerang kepada mah kita gitu ya. Ini ternyata dengan berpuasa nanti akan menjadi sehat gitu. Mahnya akan menjadi sembuh, kemudian penyakit-penyakit fisiknya akan hilang karena tadi yang saya sampaikan bahwa sesungguhnya dia sebenarnya tidak ada kelainan secara fisik, tapi karena berpikir terlalu mendalam, kemudian banyak persoalan yang harus diselesaikan dan sebagainya. Maka kemudian akan menyerang kepada fisik kita, dan itu akan bisa diselesaikan salah satunya dengan cara siam Ramadan yang kita kerjakan sekarang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kelima bahwa bulan Ramadan adalah bulan rahmah, bulan ampunan dan pembebasan diri dari azab atau dari siksa api neraka. Dan semua hari di bulan Ramadan adalah baik dan utama. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk melaksanakan kebaikan di dalam setiap kesempatan gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ini bagi orang yang menyediakan makanan untuk yang berbuka puasa. Misalnya seteguk air susu, kurma atau minuman lainnya. Barang siapa memberikan makan pada orang yang berpuasa, Allah akan memberikan minum di telaganya yang apabila seseorang minum darinya maka tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Barang siapa melepaskan atau membebaskan budaknya pada bulan Ramadan, Allah akan memberi ampunan dan menyelamatkan dari siksa neraka sampai dia masuk ke surga. Dan ketahuilah bahwa bulan puasa adalah bulan rahmah, bulan ampunan, dan juga bulan pembebasan dari siksa api neraka. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita juga diingatkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan doa mustajab atau doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita berdoa dengan penuh pengharapan, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Rasulullah ingatkan ada 3 macam doa yang langsung, yang tidak ada hijab, tidak ada batas, langsung dikabulkan oleh Allah. Adalah doanya orang yang sedang berpuasa, doanya musafir, orang yang bepergian tapi bukan untuk kemaksiatan ya, dan doanya orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dizalimi, itu juga tidak ada hijab, doa mereka dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu sekali lagi perlunya kita dalam bulan Ramadan bersama dengan orang-orang yang tidak diuntungkan oleh sistem itu tadi. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya adalah terdapat Lailatul Qadar atau malam yang penuh dengan keagungan, penuh dengan anugerah Allah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan alhamdulillah tadi tadarus kita juga membaca surat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, jadi ini koordinator malaikat yang memimpin langsung, yaitu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain turun atas izin dari Allah SWT. Dan inilah yang malam yang menjadi penantian bagi setiap umat Islam yang sedang berpuasa. Tapi memang kapan datangnya dirahasiakan, yang dikandung maksud supaya kita sebenarnya diperintahkan untuk melakukan kebaikan sepanjang waktu dalam Ramadan itu. Makanya ketika dikatakan misalnya ada hadis yang menjelaskan 10 hari terakhir dan pada tanggal-tanggal gasal gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah lihat tradisi di pedesaan itu ada acara likuran, telu likuran, pitu likuran, dan sebagainya, yang itu kan sebenarnya melakukan kebaikan dan berharap itu ada pada malam kemuliaan itu. Tapi sebagai suatu tradisi untuk banyak berbagi kepada lain, saya kira itu adalah menjadi sesuatu yang baik juga. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan al-ayah. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu ketika kita mengatakan bahwa Ramadan adalah Syahrul Quran, setidak-tidaknya akan dimaknai dengan dua hal. Yang pertama, supaya umat Islam semakin mendekatkan diri kepada kitab suci Al-Quran, dan yang kedua, untuk yang pertama kali Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya dikatakan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, seperti infak dan sedekah, membaca Al-Quran, salat sunnah, dan sebagainya, sehingga sering dikatakan Ramadan sebagai bulan sedekah, bulan kita berbagi. Oleh karena itu kita melihat kesadaran yang begitu tinggi dari masyarakat kita, umat muslim, dimanapun berada, itu kesadaran perlunya membantu saudara-saudaranya yang barangkali sedang diuji oleh Allah dengan berbagai kesulitan hidup. Mereka akan mendapatkan suatu kebahagiaan tersendiri. Kemudian yang berikutnya, pada bulan Ramadan dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf ya pada 10 hari yang terakhir ya. Nah, ini tentang pelaksanaannya beberapa saat yang lalu ketika saya menyampaikan di suatu tempat, ada yang menanyakan bagaimana dengan iktikaf bagi seorang ibu gitu ya. Ya, saya sampaikan kalau misalnya masjid yang
ada iktikaf untuk ibu-ibu, iktikaf yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah ya harus ada betul-betul tempat yang memang khusus bagi mereka gitu ya. Tapi kalau misalnya apalagi sekarang dalam pandemi COVID-19 ini saya kira ya kita aja lah, kalau ada waktu kita iktikaf, kemudian kalau ada acara lain segera kita membatalkan iktikaf, nanti ada waktu lagi. Itu saja yang bisa kita lakukan ya. Memang kalau dulu yang dituntunkan diajarkan oleh Rasulullah itu sebulan yang terakhir itu senantiasa di masjid, keluar dari masjid hanya ketika berhajat saja. Tapi dalam kehidupan yang modern seperti sekarang ini ya kita menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi. Dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya bahwa Ramadan adalah bulan untuk menumbuh kembangkan ukhuwah dan kehidupan berjamaah gitu ya. Jadi persaudaraan muslim akan semakin kentara, semakin jelas ditunjukkan pada bulan Ramadan itu, dan juga kehidupan berjamaah gitu ya. Oleh karena itu kita ketika misalnya ada pandemi COVID-19 sehingga pemerintah dan ormas-ormas Islam harus memberikan tuntunan yang pasti tentang apa yang bisa dikerjakan, ya bagaimanapun memang ada sedikit dalam tanda petik ketidakpuasan dari umat ini ya, karena kerinduan untuk bisa berjamaah, meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan sebagainya itu kan sebenarnya dorongan-dorongan dari hati yang sangat memberikan dorongan atau kontribusi untuk kita memperbanyak silaturahim. Hanya yang menjadi persoalan adalah protokol kesehatan harus dijaga yang sebaik-baiknya sehingga tidak memunculkan persoalan-persoalan baru bagi kehidupan manusia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ketika berbicara tentang amalan-amalan utama di bulan Ramadan, setidak-tidaknya ada 9 amalan utama yang kalau kita kerjakan, ya jadi gambarannya kan orang-orang yang beriman diharapkan dengan proses yang diproses selama bulan Ramadan itu akan tampil menjadi orang yang muttaqin. Nah, kemudian apa saja yang proses yang dilakukan selama 1 bulan itu yang menjadikan orang-orang beriman itu menjadi orang yang muslim, ya, orang-orang yang muttaqin. Ini setidak-tidaknya nanti adalah ya pertama puasa itu sendiri, ya. Kemudian sholat taraweh, ya. Ketiga memperbanyak sedekah, membaca dan tadabbur Al-Quran, iktikaf ya, kemudian menghidupkan malam kemuliaan, kemudian ya ini memang hadisnya sahih bahwa umroh di bulan Ramadan sangat dianjurkan, tapi karena kondisi sekarang kelihatannya pemerintah Arab Saudi membatasi betul yang bisa melaksanakan umroh karena pandemi COVID-19, tetapi ini memang termasuk perintah yang sangat dianjurkan ketika ada istitoah, ada kemampuan untuk melaksanakan itu. Kemudian yang ke-8 banyak istighfar, dan yang ke-9 bulan Ramadan juga bulan yang kita diajarkan untuk tetap saja selalu melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan. Sesungguhnya berpuasa tidak hanya sebatas meninggalkan makan, meninggalkan minum dan hubungan suami istri, tapi juga mengisi hari-hari dan malamnya dengan amal-amal soleh, ya, kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, amal-amal soleh itu adalah, tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah puasa itu sendiri. Ya.
Rasulullah ingatkan kepada kita sekalian, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharap Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan inilah yang menjadi capaian yang harus kita kejar dengan siam Ramadan kita. Ya. Jadi kalau begitu, puasa bukan hanya puasa dari makan dan dari minum, tetapi puasakan juga pendengaran kita, penglihatan kita, lesan kita, dan juga seluruh anggota tubuh kita itu dipuasakan sehingga nanti kita akan tetap bisa mendapatkan pahala dari puasa kita. Nah, yang selanjutnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sholat malam pada bulan Ramadan yang diberi nama dengan sholat taraweh gitu ya. Tentang bilangannya monggolah sesuai dengan kemantapan hati kita masing-masing. Ya. Ada yang 8, ada yang 20, ya. Artinya yang 8 tambah witir menjadi 11, yang 20 tambah witir menjadi 23 gitu ya. Yang penting kita bisa melaksanakan perintah itu dengan konsisten, yang istiqamah, dan itu diharapkan nanti yang namanya qiyamul lail ini bisa dilanjutkan pada 11 bulan yang lain. Jadi terderiv memberikan bekas kepada kegiatan 11 bulan yang lain. Jangan tinggalkan sholat malam karena sesungguhnya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Apabila beliau sakit atau melemah maka beliau sholat dengan duduk. Artinya tetap dilaksanakan, hanya kemudian mengambil rukhsah, mengambil berbagai keringanan yang bisa dikerjakan, ya artinya sholatnya tetap dikerjakan, cuma disesuaikan dengan kondisi fisik yang sedang sakit. Seterusnya. Nah itu tadi sudah saya sampaikan, jadikanlah sholat tarawih itu sebagai rutinitas yang kemudian nanti akan terderivat pada bulan-bulan yang lain atau 11 bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah bulan Ramadan supaya kita memperbanyak sedekah. Ya. Sesungguhnya sedekah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan dan kelebihan. Maka bersegeralah dan semangat dalam menunaikannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, makanya ini saya kira juga ya silakanlah Bapak Ibu sekalian bisa membagi sendiri sedekahnya kepada kemana saja akan kita berikan, karena memang ya artinya saudara-saudara kita yang sedang meningkatkan kualitas dakwahnya, mendirikan masjid yang baru atau yang kegiatan-kegiatan yang lain juga akan banyak membutuhkan bantuan dari kita, baik itu zakat mal kita atau mungkin juga istilahnya sedekah-sedekah yang lain gitu ya. Nah itu supaya kita bisa mendistribusikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Bentuk-bentuknya yang bisa dilakukan sedekah di bulan Ramadan, ya pertama misalnya memberikan makan orang miskin atau orang-orang yang kurang mampu, dan memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, dan kita tidak usah kemudian sampai kepada ingin mengecek apakah orang ini puasanya benar apa tidak, nanti malah justru akan mengurangi keikhlasan kita. Ya sudah, bismillah, kita memberikan takjil kepada orang yang berpuasa dan yakinlah bahwa dia adalah orang yang jujur lillahi ta'ala dan berpuasanya memang benar-benar karena panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah membaca dan tadabbur Al-Quran. Di samping membaca juga mendalami, mengkaji secara lebih mendalam gitu ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang hak dan yang batil.
tadi sudah saya sampaikan dalam Al-Baqarah ayat yang ke-185. Itu tadi saya sampaikan bukan hanya sekadar membaca untuk mengejar target khatam Al-Quran, ya. Artinya khatam Al-Quran penting, tapi jangan itu yang dikejar untuk secara target, ya. Tapi harus juga diiringi dengan upaya mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh atau tadabbur Al-Quran, gitu ya. Membaca Al-Quran sampai kepada sedalam-dalamnya, gitulah, artinya mendalami ajaran agama. Dan itu saya kira sesuatu yang sangat bagus untuk bisa mengimplementasi kegiatan-kegiatan kita disesuaikan dengan perintah Al-Quran itu. Kemudian yang kelima adalah kita diperintahkan untuk iktikaf. Dianjurkan iktikaf di 10 hari terakhir adalah untuk mendapatkan malam kemuliaan, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga saya kira juga di samping untuk yang lain juga, ya. Maka dengan beriktikaf kita berzikir kepada Allah, memutuskan diri dari segala kesibukan yang bisa mengganggu darinya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, karena kita hidup di masyarakat yang seperti sekarang ini, artinya kita bagaimanapun 10 hari terakhir juga masih belum libur bekerja dan sebagainya. Makanya tadi yang saya sampaikan, iktikaf yang kita lakukan ya disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian yang keenam adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Dan siapa sholat pada Lailatul Qadar didasari iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, oleh karena itu senyampang ini masih ada beberapa hari di akhir-akhir bulan Ramadan ini, mari kita perkuat ibadah kita, ya. Jangan sampai kemudian seperti salah kaprah terjadi di masyarakat kita, ya. Dulu kan misalnya ketika akhir-akhir bulan Ramadan malah sibuk membuat roti, membuat yang lain-lain gitu, ya. Akhirnya mengabaikan apa yang menjadi hal yang diutamakan di akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu banyak mendekatkan Allah SWT. Lailatul Qadar berada di 10 hari terakhir Ramadan, tepatnya pada malam-malam ganjil, dan malam yang paling diharapkan adalah malam ke-27, ya, bagaimana yang diriwayatkan. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa intinya kalau misalnya di masyarakat pedesaan malah banyak yang tradisi likuran, artinya tanggal selikur, yang artinya gasal pertama di 10 hari yang terakhir, ya. Nah, bagaimana jika mendapat Lailatul Qadar? Maka ucapkanlah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai maaf dan ampunilah kami. Bapak sekalian, tadi sudah saya sampaikan, meskipun dalam sekarang ini sedang ada kondisi tertentu tidak dianjurkan, ya, adalah umrah. Umrah pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Itu dari Nabi, ya, hadis Bukhari dan Muslim, umrah pada bulan Ramadan menyerupai haji. Nah, kemudian yang ke-8, pada bulan Ramadan supaya kita memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah SWT atas segala perbuatan atau sikap-sikap yang sudah pernah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi amalan ibadah puasa selanjutnya adalah dengan memohon pengampunan kepada Allah dengan tulus. Pada bulan Ramadan Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa hambanya, ya. Sehingga sudah seharusnya lah kita menggunakan momen ini untuk mengakui dosa kita dan memohon ampun, dan jangan lupa untuk tidak mengulanginya lagi, gitu. Jadi sering kita dikatakan jangan sampai tobat kita itu tobat sambal, gitu, ya. Artinya hanya kita merasa menyesal, tapi nanti kalau ada mengulanginya lagi dan seterusnya. Nah, kita diharapkan tobatun nasuha, ya. Ini kebetulan mungkin Bu Zubaidah Nasuha juga sudah hadir malam pagi ini, gitu.
Tobatlah seperti bulu baidah nasuha. Nah, kemudian meneruskan amalan istighfar, pintu pengampunan selama bulan Ramadan selalu terbuka lebar. Itulah sebabnya banyak orang yang bertobat dan kembali ke fitrah di bulan Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, yang terakhir adalah bahwa di dalam bulan Ramadan kita juga harus tetap melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Berdakwah di bulan Ramadan memiliki pahala yang besar. Karena siapapun yang menunjukkan kebaikan, baginya pahala-pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Dan berdakwah di sini dalam pengertian tidak melulu berbicara di masjid, tapi ada dakwah bilhal, bahkan seluruh aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan dakwah itu sendiri. Gitu. Nah, makanya monggo Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan itu kita tunjukkan bahwa aktivitas yang kita kerjakan adalah aktivitas-aktivitas mulia yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah SWT. Kita bisa melakukan dalam kegiatan sehari-hari dengan memberikan nasihat kepada teman yang membutuhkan, ya. Kemudian mengingatkan waktu sholat kalau ada teman-teman kita yang mungkin karena terlena dengan kesibukannya, sampai kepada memberikan contoh-contoh dan teladan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Ya, kadang-kadang orang itu akan tersentuh hatinya kalau melihat ada saudaranya yang melakukan kebaikan. Gitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya kira itu yang sebagai pengantar kita diskusi pada pagi ini. Terima kasih, Mas Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasih Putra yang sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan keutamaan bulan Ramadan dan juga amalan-amalan utama. Tadi saya mencatat ada 11 keutamaan dan tentunya mungkin bisa lebih dari itu ya. Kemudian ada juga amalan utama di bulan Ramadan, saya cermati tadi ada 9. Nah, untuk lebih mendalami kajian kita, alhamdulillah ini Pak Hamim ada yang sudah menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Yang pertama adalah Bu Ihda Khotimah. Nah, ini menanyakan, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau tadarus bersama-sama jamaah dengan mengutamakan membaca sambil belajar agar lebih baik dan benar, begitu, dengan tadabbur Al-Quran. Nah, karena tadarus bersama itu hanya di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, dari Ibu Umi Faizah, fenomena penyelenggaraan iktikaf yang diselenggarakan di beberapa tempat biasanya diisi dengan berbagai macam kajian yang terstruktur. Ini yang lebih banyak diikuti oleh anak-anak muda yang kajian-kajian itu. Nah, untuk orang tua lebih kepada kegiatan mandiri yang banyak diisi berzikir dan berdiam diri di masjid. Nah, bagaimana menurut Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasih Putra, iktikaf yang lebih utama dan yang dituntunkan? Itu ada 2 respon seperti itu, Pak Hamim. Mungkin bisa ditanggapi dulu, Jih. Ya, jadi saya juga termasuk alumni, gitu ya. Jadi itu dulu ada di Pondok Budi Mulia namanya PIR ya, pengajian iktikaf Ramadan gitu. Dan kelihatannya tahun kemarin berakhir, tapi tahun ini sudah berjalan lagi, meskipun via online juga. Ini saya kebetulan karena saya tidak daftar, ternyata yang dapat link hanya yang ikut iktikaf saja, itu yang jadi pengajian iktikaf tapi lebih banyak pakai Zoom. Gitu. Nah, ini sekaligus mungkin pertanyaannya Bu Umi sama dengan pertanyaannya Bu Nuni itu tadi ya. Artinya bagaimana fenomena misalnya lebih bagus
tadi mengejar target bareng-bareng tadarus, kemudian menghatamkan bersama-sama, ataukah justru mentadaburi Al-Quran secara lebih terstruktur gitu ya. Nah, kalau saya melihat sih lebih bagus itu tidak perlu dipertentangkan gitu. Jadi maksud saya kalau bisa dua-duanya bisa berjalan secara simultan, dan ya sebenarnya kita mungkin tadarus kan juga tidak hanya Ramadan ya, sama juga dengan tadabbur Al-Quran juga tidak. Ya kalau kita lihat bagaimana adab seorang Muslim kepada Al-Quran kan juga ada keurutan itu ya Bu Nuni ya, setelah belajar membaca, setelah membaca kemudian mengamalkan, mengaplikasikan, mendakwakan, itu kan saya kira suatu paket yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah kemudian kalau tadi fenomena iktikaf yang dengan kurikulum terstruktur itu kan fenomena perkotaan atau fenomena akademisi lah ya, orang-orang yang mungkin level pendidikannya lebih tinggi daripada kebanyakan barangkali gitu ya. Tapi kalau di pedesaan mungkin ya sebenarnya di pedesaan juga terstruktur, hanya barangkali kurikulumnya agak berbeda gitu ya. Misalnya saya dulu juga ngalami pada bulan menjelang ada model sorogan dan lain-lain di desa itu, saya kira juga itu sebenarnya juga tadabbur Al-Quran, cuman mungkin metodenya metode pesantren gitu ya, yang saya kira Bumi juga punya jam terbang di situ gitu ya. Nah, kita di kota kemudian ya mencoba untuk bagaimana supaya lebih terstruktur, tersistematis, ada kurikulumnya, ada seluruh disiplin ilmu diajarkan gitu ya. Jadi misalnya kalau dulu saya ikut di pengajian iktikaf Ramadannya Pondok Budi Mulia itu ya, itu misalnya hari pertama Islam dan politik gitu ya, Islam dan ekonomi, Islam dan pendidikan, Islam dan pokoknya untuk sekaligus menjelaskan bahwa Islam itu menyangkut seluruh aspek kehidupan gitu. Kita supaya berislam secara kafah, sehingga kekafahan itu diawali dengan kajian untuk masing-masing disiplin ilmu itu dengan mendatangkan pakar-pakar yang di bidang itu, yang ya saya kira ini suatu yang bagus juga dan perlu dilanjutkan ya. Ini kenapa diikuti yang masih banyak yang muda-muda yang ikut ya, karena muda-muda belum ada tanggung jawab bikin roti tadi Bumi itu ya. Kalau yang tua-tua ini kan sudah menjelang harus nungkok kayak kelambi bocah dan lain. Kalau mahasiswa-mahasiswi kan masih waktunya masih sangat longgar, sehingga ketika mereka melakukan iktikaf itu yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah 10 hari betul-betul dalam tanda petik tidak pernah meninggalkan masjid tempat melakukan iktikaf, mereka bisa lakukan itu. Tapi kalau misalnya nanti STPI atau SPA mau ngadakan itu, saya kira bagus juga gitu ya. Toh nanti kan ya itu akan menjadi program bersama, daftar kehadiran kerja kita ya pas itu, dan mungkin di sela-sela iktikaf juga jam kerja tetap bekerja gitu ya di lingkungan situ. Saya kira itu sesuatu yang bagus juga bisa kita kerjakan sekaligus untuk membangun komitmen kebersamaan di antara kita gitu. Saya kira itu komentar saya Bu Nuni. Atau Bu Nuni kelihatannya masih mau komentar lagi, monggo Bu. Monggo Bu Nuni. Ya, ini kaitannya dengan yang mungkin nyambung punya Bu Umi itu tadi ya. Untuk iktikaf ini malah kalau di desa itu ngejar masjid yang ini ya, yang dikatakan masjid kuno itu Pak. Jadi masjid-masjid yang memang didirikan oleh kiai pada zaman dahulu itu dirasa lebih makbul gitu. Jadi mungkin memang benar ya nuansanya berbeda antara yang dilakukan di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Termasuk tempat saya itu juga tidak ada kajian-kajian, masih agak manual gitu. Jadi memang berbeda mungkin ya pelaksanaannya itu. Tapi sekarang saya kira bisa dilakukan hampir sama karena tidak ada buat roti lagi Pak Hamim. Di desa itu hari raya kelihatannya tidak boleh keliling toh. Jadi ada kesempatan itu untuk iktikaf yang sebagaimana yang ada di perkotaan mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuni yang sudah memberikan komentarnya. Dari Bu Umi mungkin ada yang mau disampaikan? Atau cukup?
Ini ada teman saya dari Gombong, Pak Maman Pasir. Monggo Mas. Monggo. Mas Rasiman kalau ada komentar, Mas Maman. Pak Maman Pasir. Itu kecamatan, Pak, desa namanya Pasir. Gitu. Oh, desanya Pasir ya? Iya. Tapi kelihatannya tidak. Ya. Oke, ini tampaknya sudah cukup Pak Hamim, komentar-komentar dari para penanya sudah sudah bisa direspon dengan baik dan insya Allah cukup. Tadi juga sudah mendapatkan pesan-pesannya dan saya pikir mudah-mudahan seluruh jamaah yang menyaksikan ini baik yang ada di Zoom maupun di YouTube bisa menangkap intisari dan mengamalkan apa yang sudah kita simak bersama-sama. Terlebih ini Ramadan sudah menjelang akhir, ya. Mudah-mudahan kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 7 di laptop saya ya, 7.02. Dan kalau misalnya nanti ada penanya berikutnya, tampaknya pasti akan molor gitu ya. Maka saya pikir ini kita cukupkan terlebih dahulu. Dan juga sekilas info bahwa ngaji online Ahad depan kita undur ya, karena bertepatan atau berderetan dengan Idul Fitri. Sehingga Bapak Ibu para jamaah nanti bisa lebih fokus kepada peringatan perayaan Idul Fitri. Insya Allah nanti informasi berikutnya akan kami share seperti biasanya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini Nyon Sewu ada komentar satu lagi, tapi private ya, minta di-share materinya gitu. Oh, ya nanti biar yang private nanti bisa japri saya juga, insya Allah nomornya nanti bisa saya kirimi. Ini yang minta, sementara saya sudah menyimpan nomor jamaahnya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi matur nuwun sangat dumateng Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasih Putro yang sudah meluangkan waktu menyampaikan ilmu-ilmunya, mudah-mudahan menjadi amal jariah dan dilipat gandakan di bulan suci ini, dan juga seluruh jamaah, terima kasih yang sudah mengikuti ngaji online yang ke-48 ini. Insya Allah kita berjumpa lagi pada ngaji online yang berikutnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.